Halo, kita ketemu lagi di pelayanan digital Perkantas Rantau Prapat. Kali ini saya masih melanjutkan pembahasan tentang cinta. Di video sebelumnya, penonton bisa cari gitu ya, dengan topik Did You Find Love? Itu saya sudah membahas seputar cinta gitu ya, pada remaja. Nah, sekarang saya mau lanjutkan. Jika ada seorang remaja yang mulai merasakan jatuh cinta. Nah, perasaan jatuh cinta ini kan membuat seseorang merasakan satu perasaan yang menggebu-gebu, perasaan yang selalu membawanya untuk memikirkan orang tersebut yang kepadanya dia jatuh cinta gitu ya. Bahkan ingin selalu bersama dia. Nah, itu sebabnya orang yang merasakan jatuh cinta ingin segera menjalin satu relasi baru, ingin jadian sama dia. Karena memang ada satu perasaan yang terus-menerus menguasai dirinya, begitu. Dan ketika dia bersama dengan orang itu, dia merasakan perasaan itu sangat menyenangkan. Ada efek yang memberikan satu kebahagiaan tersendiri bagi dia. Nah, orang yang jatuh cinta rasanya lupa segala hal. Satu-satunya yang dia inginkan adalah bersama dengan orang yang dicintainya. Nah, pertanyaannya begini, apakah seorang remaja yang merasakan jatuh cinta itu boleh langsung jadian? Nah, remaja bagi saya ini antara usia SMA gitu ya, kalau dalam jenjang pendidikan SMA atau kuliah di semester atau di tahun pertama, tahun kedua, atau bahkan sampai tahun keempat gitu ya. Jadi antara SMA dan kuliah gitulah ya. Atau kalau secara usia antara 16 sampai 22 tahun. Kalau ada seseorang di rentang usia ini merasakan jatuh cinta, apakah setiap perasaan jatuh cinta itu harus diikuti oleh relasi berpacaran atau status berpacaran? Nah, dari sebuah buku yang saya baca, saya mau membagikan ada 7 indikator yang menunjukkan apakah kita ini sudah bisa mulai berpacaran atau tidak. Nah, jawaban salah satu indikator ini, jika ada satu jawaban yang berkata tidak gitu ya terhadap indikator ini, maka itu sudah menunjukkan satu peringatan tentang apakah kita boleh berpacaran atau tidak. Nanti kita bahas. Saya mau tunjukkan dulu. Yang pertama adalah indikator yang pertama, apakah Anda sering dipengaruhi oleh teman sebaya gitu. Maksudnya kita ini tumbuh sebagai remaja, tumbuh dan berkembang itu sangat dipengaruhi teman sebaya. Nah, ketika kita menjalin relasi pacaran, kerap kali itu kita menjadi kita menjadi mengisolasi diri gitu, hanya dengan dia saja. Nah, ini menjadi tidak sehat. Sehingga salah satu indikator atau indikator pertama kita boleh pacaran atau tidak, kita ini orang yang dipengaruhi teman sebaya nggak? Kita mendengarkan saran dari teman-teman nggak? Ada banyak relasi pacaran yang tidak sehat itu ya karena memang seseorang itu kurang mau mendengar apa kata teman-temannya. Jadi teman-teman sekitar kita atau lingkungan atau teman sebaya itu menjadi penting bagi seorang remaja ya. Nah, yang kedua adalah apakah Anda paling tertarik pada teman seusia Anda. Nah, ini harus kita lihat gitu ya. Ini indikator kedua. Apakah kita cenderung tertarik pada orang yang jauh lebih tua atau jauh lebih muda atau punya kehususan tersendiri gitu. Nah, ini salah satu indikator yang perlu kita lihat. Kalau kita kita akan siap untuk atau kita boleh berpacaran kalau kita ini memang punya ketertarikan kepada teman seusia kita. Itu yang menunjukkan kita ini sehat secara emosi atau tidak. Nah, yang ketiga, apakah Anda lebih memilih kencan gitu ya, memilih kencan sebagai teman atau kencan yang romantis? Atau gini deh, sebelum kita jadian nih, sebelum pacaran, kita ini kalau lagi jalan sama teman-teman atau sama seseorang, kita lebih memilih suatu kencan pertemanan atau suatu nongkrong bareng-bareng teman, atau kita
lebih memilih kencan romantis, hanya berdua di tempat tersendiri, tidak ada yang tidak ada teman sebaya, tidak ada yang melihat gitu ya. Maksudnya kita lebih memilih tempat-tempat yang asing sehingga hanya kita berdua eksklusif di sana. Nah, meskipun belum pacaran, kalau kita lebih menyukai hal-hal yang romantis seperti itu juga menunjukkan kita belum matang, belum siap gitu ya. Nah, indikator berikutnya, apakah kita memiliki komitmen untuk menjaga kesucian dan tidak mengkompromikannya? Ini sangat jelas. Khususnya ini kesiapan kita berpacaran sebagai orang Kristen ya. Apakah kita memang punya komitmen untuk menjaga kekudusan dan tidak mau mengkompromikannya sedikit pun. Kekudusan dalam artian kita tidak menyerahkan, kita tersentuh, kita dipegang bahkan lebih jauh di dalam secara seksual gitu. Jadi bukan berarti ini hanya hal-hal yang berhubungan dengan organ-organ atau bagian-bagian tubuh yang terstimulasi secara seksual, tidak. Semua bagian tubuh kita yang disentuh dengan tujuan kepuasan seksual itu sudah menunjukkan satu hubungan atau satu perilaku seksual tertentu, dan itu sudah merusak daripada kekudusan kita. Ya, artinya gini, boleh nggak pegang tangan? Kalau pegang tangan di dalam rangka menyeberang jalan, menyelamatkan, ya tentu boleh dong. Tetapi setiap kali kita disentuh dan memberikan diri kita disentuh dengan tujuan memberikan stimulus atau rangsangan seksual, atau kita merasakan rangsangan seksual, itu tidak boleh. Jadi indikatornya yang keempat ini adalah apakah kita berkomitmen menjaga kekudusan kita, gitu ya. Nah, berikutnya adalah apakah kita mengutamakan izin dari orang tua. Nah, teman-teman remaja, saya mau katakan bagian ini. Relasi pacaran yang sehat itu ada di dalam izin orang tua. Belajarlah untuk meminta izin. Belajarlah menghormati otoritas orang tua. Bagaimana mungkin kita menghormati otoritas Allah kalau kita tidak menghormati otoritas orang tua? Nah, seusia berapapun, Bang, aku masih SMA kelas 1 loh. Ini hanya fun, ini hanya untuk pacaran, cinta-cinta remaja gitu. Berapapun usia, semua relasi pacaran, karena relasi pacaran itu punya kekhususan. Tidak mungkin itu hanya sebuah relasi biasa, itu punya kekhususan. Maka setiap relasi pacaran itu membutuhkan izin dari orang tua. Kita di dalam berpacaran itu belajar menghormati otoritas orang tua. Kalau orang tua kita bilang tidak, belajarlah untuk tidak. Bang, tapi aku sangat menggebu-gebu, lagi jatuh cinta, gimana? Orang tua aku melarang. Belajarlah menyampaikan, belajar berdiskusi, belajar untuk mendengarkan pendapat daripada orang tua kita. Justru inilah proses pematangan kita. Kalau kita masih belum mendapatkan izin dari orang tua kita, disinilah kita sedang diproses untuk mencapai kematangan emosional, kematangan kepribadian. Jadi indikator yang kelima ini harus jelas. Apakah kita mendapat izin dari orang tua kita? Apakah orang yang kita cintai itu dapat izin dari orang tuanya? Belajarlah untuk masing-masing menghormati otoritas orang tua kita, ya. Nah, dalam hal ini saya mau katakan begini. Kerap kali kita atau ada orang yang berpacaran tidak mengindahkan otoritas orang tua karena merasa mereka juga sebetulnya nggak baik-baik amat kok. Dulu mereka juga akhirnya menikah dalam kondisi yang nggak baik-baik. Saya mau bilang begini, ketika kita tidak menghormati orang tua kita, maka sebetulnya waktu kita menjalin relasi pacaran dan memasuki rumah tangga, kita memiliki konsep yang kabur tentang apa itu peran diri kita sebagai seorang pria atau seorang wanita, sebagai pasangan, sebagai seorang suami atau istri. Ini penting sekali. Justru ketika kita masa remaja, kita perlu membangun respek, rasa hormat kepada orang tua. Ketidakhormatan kita pada orang tua itu sebagaimanapun kita memperjuangkan supaya rumah tangga yang kita bentuk ini menjadi baik nantinya atau kelak, kita tidak akan pernah mungkin bisa membangun rumah tangga yang baik.
Hanya ketika kita mulai belajar menghormati mereka dari usia remaja, maka kita akan memiliki konsep yang jelas, peran diri yang jelas di dalam memasuki rumah tangga. Ini indikator yang nggak boleh ditawar-tawar ya, semuanya sih ya. Nanti ketujuh indikator ini nggak boleh ditawar satupun. Jadi saya sangat khususkan tentang meminta izin dari orang tua ini karena memang kita tidak akan bisa memiliki rumah tangga yang bahagia ketika kita sendiri mencoba untuk menjadikan pacaran dan rumah tangga yang baru sebagai pelarian dari ketidakbahagiaan kita di rumah. Saya mau ulangi, mungkin ada yang nonton ini masih remaja banget, coba dipahami ya. Kita memang waktu mau berpacaran kita mau bahagia dengan dia, mengekspresikan cinta, dan di dalam pikiran kita aku tidak akan misalnya ya sekasar papaku atau secerewet mamaku, sedingin mereka gitu. Aku akan membangun relasi yang sangat bahagia gitu. Nah, ketika kita tidak bahagia di rumah dan kita mencoba lari dari ketidakbahagiaan di rumah itu dengan membangun sebuah relasi bersama seorang pacar, maka kita tidak akan pernah mungkin menemukan kebahagiaan. Kita tidak bisa menyelesaikan ketidakbahagiaan kita di rumah dengan membangun relasi pacaran dan membangun rumah tangga yang baru. Jadi seorang pria gitu ya, atau seorang wanita yang di rumahnya tidak mendapatkan satu kebahagiaan, kehangatan, relasi yang personal gitu ya, sentuhan yang penuh kehangatan, itu akan sulit gitu, akan sulit bagi dia untuk membangun relasi yang hangat juga dengan pasangan. Jadi sebagai remaja, coba kita membangun relasi yang sehat bersama orang tua kita. Karena kan ketika membangun relasi yang sehat, barulah kita bisa meminta izin sama orang tua kita, begitu ya. Menghormati otoritasnya. Nah, dalam hal menghormati otoritas, kita bisa menghormati Allah yang tidak terlihat itu ketika kita belajar tunduk hormat kepada orang tua kita, otoritas mereka sebagai orang tua. Nah, hormat ini tidak bergantung kepada seberapa baiknya mereka, apapun mereka. Ya, mungkin selama ini kita sulit respect, hormat, karena memang kita melihat mereka bukan orang tua yang ideal. Saya mau katakan tidak ada orang tua yang ideal di dunia ini. Apapun kondisi orang tuamu, cobalah untuk menghormatinya, karena engkau sebagai anak diminta oleh Tuhan untuk menghormatinya. Bukan dengan syarat. Karena Tuhan menerima kita, mencintai kita tanpa syarat. Nah, dalam hal ini teman-teman boleh lihat video sebelumnya ya tentang Did You Find Love. Di sana saya membahas tentang cinta daripada Tuhan ya, cinta yang tanpa syarat. Nah, berikutnya adalah indikator yang keenam. Apakah kamu meletakkan atau apakah kita meletakkan citra diri kita pada status pacaran? Maksudnya apa? Kita merasa lebih oke, merasa lebih secure, merasa lebih cakep, merasa lebih ganteng, merasa lebih cantik, merasa lebih positif ketika kita berpacaran. Kelihatannya sih nggak ada masalah di sini, tapi di situ letak masalahnya. Kalau kita meletakkan citra diri kita pada status berpacaran, maka sebetulnya kita tidak memiliki citra diri yang baik. Pacaran dengan tidak pacaran harusnya itu tidak menambahkan rasa percaya diri atau keberhargaan diri atau membuat citra diri kita lebih baik. Kita memiliki citra diri yang baik karena kita ini adalah anak-anak Tuhan gitu, diterima di dalam Kristus, dicintai oleh Kristus. Jadi bukan pacar kita yang memberikan keberhargaan diri kita. Misal ketika kita atau kita pacaran atau jadian dengan orang yang lebih populer, lebih dilihat orang, lebih cakep, menjadi pusat perhatian, kita serasa bertambah rasa percaya dirinya. Pertanyaannya, kalau kita putus, rusaklah citra diri kita, rusaklah keberhargaan diri kita. Karena itu teman-teman, indikatornya kita sebelum pacaran gitu ya, apakah kita memiliki citra diri yang baik? Kita bangga dengan diri kita bisa memiliki rasa aman tanpa harus bergantung pada orang. Ketika kita sendiri, kita bisa merasa tenang, tidak merasa dijauhi, tidak merasa ditolak. Ketika kita di keramaian, kita tidak habis energi, kita nggak ngerasa insecure gitu ya, dikatain orang, merasa aduh kapan
aku ditinggalkan sama orang ini. Jadi kita merasa aman sebagai diri kita. Kita melihat diri kita sebagai orang berharga di mata Tuhan. Nah, indikator yang terakhir, apakah kita dapat menunda kepuasan pada area lain? Sekarang begini, kalau kita sebelum kita pacaran, kita jatuh cinta dan menggebu-gebu. Coba cek, apakah kita bisa menunda kepuasan? Kepuasannya dalam artian gini, kalau kita menginginkan handphone baru, kita harus mencapainya. Pokoknya kita menjadi rewel, kita terus-menerus minta di rumah. Pokoknya nggak mau, aku harus punya handphone baru, mah. Nah, kalau misalnya kita menginginkan makanan gitu, kita lihat di Instagram teman kita makan di sebuah resto yang baru buka di kota kita, kita merasa, aku harus makan ini. Segera, malam ini juga. Meskipun uangku nggak ada, kita minta, kita usahakan. Ini berarti kita nggak mampu menunda kepuasan. Menunda kepuasan itu kita punya keinginan, tapi kita bisa menahan kalau di dalam pertimbangan-pertimbangan rasionalitas ini nggak bisa segera kita dapatkan kepuasan ini. Jadi kita punya self control gitu ya. Nah, ketika kita bisa menunda kepuasan pada area-area lain, maka kita sudah cukup matang untuk bisa membangun relasi pacaran. Tapi kalau kita nggak bisa, ketika nanti kita pacaran, kita akan sulit untuk menahan diri. Kita akan sulit membuat batasan. Karena sebetulnya cinta itu akan memiliki aspek emosional, aspek passion, kegairahan, dan komitmen. Cinta bukan hanya sekedar perasaan-perasaan, nggak mungkin. Perasaan-perasaan itu akan mulai diikuti oleh keinginan untuk bersama dia, keinginan untuk dekat secara fisik, keinginan untuk bisa menikmati waktu bersama dia lebih lama, disentuh oleh dia. Sehingga kalau kita tidak mampu punya penguasaan diri, menunda kepuasan, kita langsung berpacaran, maka kita akan berpacaran secara tidak sehat. Saya ulangi secara cepat. Jadi teman-teman, bolehkah saya berpacaran? Atau ketika saya jatuh cinta sebagai remaja, apa indikatornya saya akan melanjutkan ini menjadi hubungan berpacaran? Nah, saya akan ulang secara cepat. Apakah kita ini orang yang sehat di dalam pergaulan kita? Kita dengar saran dari teman-teman sebaya. Kalau iya, lanjut ke indikator kedua. Kalau tidak, ini sudah indikator pertama untuk tidak. Jangan lanjutkan. Nah, kalau iya, lanjut ke indikator kedua. Apakah kita paling tertarik pada teman sebaya? Jika tidak, jangan dilanjutkan. Nah, kalau ini iya bang, ini teman sekelas paling 2-3 tahun di atas atau di bawah usia kita gitu ya. Oke, kita lanjut. Apakah kita paling tertarik kepada kencan yang ngumpul bareng teman-teman atau hanya kencan romantis? Kalau kita memilih kencan romantis, ini indikator stop dulu, tahan dulu, gitu. Tapi kalau kita selama ini menikmati fun bareng teman-teman dan kita merasa menikmati kebersamaan sama teman-teman, oke, lanjut. Indikator yang keempat, apakah kita memiliki komitmen menjaga kekudusan? Apakah selama ini kita belajar sebelum pacaran gitu ya? Indikatornya gini teman-teman. Kita bisa berkomitmen untuk tidak masturbasi, tidak onani, tidak terjerumus di dalam pornografi, tidak terjerumus di dalam fantasi-fantasi seksual. Kita memang menjaga kekudusan. Kalau kita bisa menjaga kekudusan ketika single, maka ketika pacaran pun kita bisa menjaga kekudusan. Dan ini memang butuh komitmen untuk tidak mengkompromikannya. Berikutnya, apakah kita memang mengutamakan izin orang tua? Ini cukup panjang saya jelaskan tadi. Apakah kita meletakkan citra diri kita pada status kita pacaran? Kalau iya, ini stop dulu ya. Apakah kita bisa menunda kepuasan di area-area lain? Kalau kita bisa, baru. Tapi kalau tidak bisa, stop. Jadi teman-teman, di antara ketujuh indikator ini, kalau kita betul-betul bisa sudah semua oke, gitu ya, kita memiliki kepribadian yang sehat secara mental dan secara emosional. Dan ini menjadi indikator kita untuk bisa membangun relasi pacaran. Kalau tidak, jangan sekali-kali melanjutkan ke dalam hubungan pacaran. Tuhan Yesus memberkati.